Oke, kembali lagi bersama Napit dan Koko anak kemarin. Jadi ini kita take kedua karena tadi udah ngomong panjang lebar tapi nggak kerekam ternyata. Jadi sorry banget kok ya, ini kesalahan teknis. Teknis, kesalahan teknis. Oke. Nah, sekarang kita mau cerita kok. Mungkin langsung ke intinya aja. Jadi Koko baru aja kejadian bahwa Koko ini crash kok ya. Nah, crash dan mungkin pengalaman ini bisa kalian jadikan pelajaran dan pengalaman buat kalian ke depannya yang terutama ya hobi sepeda lah, yang follow dan subscribe channel kita di Garasi Artis ini. Mungkin Koko bisa cerita kok, apa kejadian yang baru aja terjadi sama Koko sampai kakinya Koko sekarang nih nggak kaki aja sih ya, banyak beberapa. Tapi paling parah kaki badan sih. Paling parah kaki ya. Gimana Koko? Jadi ya intinya pada saat kita goes ke gudang garam, dan kita sudah memulainya dengan hal yang salah karena hujan kita nanjak, which is itu sebenarnya nggak pernah kita lakukan sebelumnya di RPC karena kita pertama kali, first time ya. Mestinya kalau hujan ya tarik selimut atau kita ngopi aja naik mobil. Iya. Tapi pada saat itu tekadnya sudah terlalu bulat, teman-teman 15 orang berangkat ke Gudang garam. Dan ya kita tahu kan, nanjak di sana semakin tinggi kita nanjak pasti ada turunannya. Ya benar. Dan kita nggak prepare pada saat itu, nggak ada yang pikiran mau loading gitu. Jadi banyak pertanda, mulai dari aku nggak kuat nanjak di Yanmar, di Coca-Cola sebelumnya, which is itu sebenarnya nggak juga harusnya, biasanya kuat-kuat aja. Cuman terus hari itu terasa berat ya? Iya, aku pakai jas hujan, tak pikir gara-gara jas hujan akhirnya tak lepas. Saya simpan, kita naik gudang garam with strong, sampai di Kasiman kita sudah ngetai bareng sampai dikasih tanda hasil jatuh. Iya, saat di warung. Di warung itu dia ambles kakinya, tapi untung nggak apa-apa. Dan yang mengejutkan, Hendra datang dengan bawa pickup. Tiba-tiba ya? Tiba-tiba, dia padahal biasanya mau bawa sepeda motor, tahu-tahu dia bawa pickup. Iya. Dan kita juga nggak sadar ngapain kok ada pickup di sini tuh. Iya. Dan kita bercanda ya nanti buat loading, kalau ada yang perlu di loading nanti kita loading lah. Sempat ada bercanda seperti itu ya? Ada. Sebelum jadi pada saat itu akhirnya kita naik sampai mau ke arah Kasiman, ke arah belakang Cinghu itu. Ada satu yang tempat sungai yang buat foto-foto jembatan itu. Kita mau ke situ aja kita nuntun karena licin tuh. Kita nuntun, kita turun, nanjaknya kita pancal, turunannya kita tuntun. Nah, pada saat itu, setelah itu kita mikir ya udahlah, waktunya turun nih pulang. Everything is fine. Sampai kita nggak sadar, ya udah jalan aja. Nah, aku jalan duluan, aku dikasih tanda berikutnya adalah bidon atau mau belum? mau jatuh. Karena aku ngerem waktu di tikungan dan ekornya buang kena pasir. Licin ya? Aku berdiri, aku nggak sampai jatuh, aku stabilin lagi. Terus aku lewati jembatan lagi dan bidonku jatuh. Ada kayak turun gitu, bidonku jatuh dan aku berhenti minta tolong Sucan ngambilin dan teman-teman sudah lewat duluan ya. Nah begitu lewat aku bilang, Chan ini drop barku ini kayaknya melorot loh. Sama apa remku kayak enak, mungkin karena licin kok, tak apa-apa pelan-pelan naik. Nah itu hal yang seharusnya sudah tak hentikan di situ. Tanda-tanda kok ya bisa. Harusnya kita sudah berhenti di situ, tak boleh terus nerusin. Karena mungkin pengen pulang juga kali ya di kondisi saat itu juga. Akhirnya yang terjadi adalah ketika nerusin, aku turun makin kenceng itu, ada tikungan aku nggak bisa ngerem sama sekali. Aku cuma main ngebok untuk nggak ada mobil lawan arah. Aku bisa masuk, belok, terus ada turunan lagi, aku lihat ada 2 mobil. Aku ingat ada 300 sama satu HRV kalau nggak salah. Itu aku ngelewat di sampingnya dengan kecepatan yang nggak pelan, 70-an aku jalan karena kenceng banget aku turun. Dan aku merasakan aku nggak bisa ngerem sama sekali karena bener-bener aku ngerem pun itu nggak berhenti. Dan makin kayak didorong makin kencang gitu. Karena turunan juga dan itu sudah naik, turunan lagi dan itu nggak berhenti. Sampai satu titik aku lihat ada Hendra naik pickup di depanku, aku sudah teriak, Hen, aku nggak bisa ngerem, aku nggak bisa ngerem. Awas, aku nggak bisa ngerem, aku remku blong, aku teriak-teriak gitu terus. Dan aku ngelewati Hendra, bus gitu toh. Terus aku lihat ada turunan lagi sekitar 200 meter ke bawah. Depan itu katanya jurang, aku nggak tahu. Pokoknya aku tahu ada tikungan dan sebelah kiriku itu ya kayak jurang. Sebelah kanan ini ada tembok pabrik.
Di depan aku lihat Sienta kuning, oranye, terus ada sepeda motor lawan arah, jajar sama Sienta, belakangnya ada sepeda motor, dan ada 2 sepeda motor searah dengan saya, dan ada 5 teman saya di depan saya. Yang sudah ngelewatin tadi ya, waktu bidon Koko jatuh. Dan itu, aku sudah nggak tahu harusnya apa, cuy. Oke. Karena kecepatan juga udah tinggi. Ya, aku nggak tahu harusnya apa. Bisa berserah, pasrah. Ya, pada saat itu bener-bener aku tak jatuh badanku ke kiri, nyeruduk ke orang tadi, ke orang yang sepeda motoran itu. Kemudian aku banting badanku ke kanan dan aku koprol lagi ke kiri. Dan aku masih sadar waktu itu, aku lihat kepalaku tuh muter, jadi helm gue masih utuh, tapi badanku ini bener-bener berantakan. Terus aku langsung berdiri dan dengan keadaan sing telanjang kasarannya, karena bibku sobek yang belakang, dan itu langsung jalan selangkah 2 langkah, aku duduk dan aku lihat kakiku bener-bener parah banget. Aku lihat betisku itu menganga, keluar darah, ototnya itu ada urat yang hijau kelihatan keluar itu. Karena memang ototnya lagi kejang-kejangnya sepedaan. Terus dan aku salut sama bapak-bapak yang naik sepeda motor yang senggol aku tadi, dia langsung buang sepedanya, dia taruh sepedanya dia langsung lepas jaketnya untuk nutupin saya. Dan aku mendengar ada suara anak, dan ternyata katanya ada nangis. Tak kira bapaknya nggak ada, ternyata bapaknya itu nggak apa-apa, dia nangisin sepeda motornya. Ternyata sepedaku Titan waktu itu melompati Sienta, nancap ya di motornya dia, terus dia kesenggol sepedaku sampai memar di kepalanya. Kondisinya mereka itu nggak pakai helm kok atau nggak pakai helm dua-duanya. Jadi bapaknya tuh kayak takut karena yang gonceng kan anaknya. Umur 12 tahun, kayak ngajak pulang, ayo pulang. Tapi kita karena tanggung jawab dan di situ teman-teman RTC bener-bener luar biasa sih ke Jatim. Bener-bener ada temen yang ada Reza sama Michael yang langsung ngurusin korbannya. Gitu, walaupun di sana ada provokasinya juga. Ya pasti itu kadang sering banget ya. Terus akhirnya juga Viali, Bram yang langsung ngurusin aku, bantu aku. Juga Sucan yang langsung sikap membantu menoto sepeda kita semua. Benar-benar luar biasa lah, penyertaan Tuhan luar biasa. Dan aku seperti dikasih kesempatan gitu untuk memperbaiki lagi. Mungkin aku punya salah, mungkin aku punya lalai apa, itu seperti diperbaiki lagi. Dan aku sih bisa ketemu anak istriku, itu yang paling utama. Itu ya benar-benar berkat Tuhan itu ya, karena aku dikasih istirahat dan ya, puji Tuhan lah. Kalau kamu tahu medannya sih cuy, ternyata depan itu jurang. Harusnya minimal patah semua badanku cuy. Kalau masuk ke jurang itu ya? Nggak hanya masuk, kamu crash di situ minimal patah semua sih cuy. Karena lihat kondisinya juga mengerikan. Jalannya juga nggak bagus, makadam, dan sepedaku utuh cuy. Wheelsetnya aman, frame aman semua. Benar-benar mujizat sih kok kalau aku bilang ya. Terus badanku juga cuman termasuk luka ringan gores-gores. Hanya kakiku kanan yang ada, ternyata setelah difoto tulang betis yang kecil itu ada rengat, retak sedikit di garis, tapi nggak ada persepian. Yang itu yang buat bengkak sekarang ini. Dan ya mungkin memang disuruh istirahat lah. Ya positifnya jadi ada quality time dan juga kali ya. Di sini aku melihat bahwa RTC still live even without me. Ya masih ada, kemarin beberapa hari juga ada ride tetap kok ya. Jadi ya seperti Selasa Kamis tetap bisa goes dan aku tetap menyemangati dengan ya ngopi aja. Iya tetap muncul pokoknya kemarin itu. Nah tadi karena ada kejadian dan Koko juga waktu kejadian di saat crashnya itu mungkin Koko nggak sadar ya. Akhirnya Koko maksudnya yang Koko ingat itu ya di saat sempat berlari berapa langkah itu aja. Dan kalau Koko sendiri Koko ingat-ingat lagi tuh kayaknya bener-bener mujizat ya kalau untuk bisa sampai dengan kondisi Koko sekarang ya. Patah nggak ada. Iya patah fatal juga nggak ada. Jadi kemarin tak pikir bakal dioperasi, ternyata cuma di minumnya vitamin kok nggak ada operasi apa segala. Nggak ada gips, nggak perlu apa. Vitamin, terus mengurangi aktivitas olahraga, mengurangi aktivitas berjalan yang berlebih, istirahat kira-kira 1 bulan. Thank you Dokter Anggi, spesialis tulang dari ortopedi. Kemudian
tangan juga utuh Jo, padahal pada situ nggak pakai sarung tangan loh Jo. Iya, ini bukti jelas banget Nggak ya. ada. Telapak tangannya bersih banget ya. Iya, jadi bener-bener penyertaan banget Jo. Wah, itu sih. Jadi ya aku percaya bahwa kalau niat kita baik, Tuhan pasti jaga kita selalu baik. Yes, benar, setuju. Jadi benar-benar perlindungannya luar biasa. Ya. Jadi buat teman-teman, istilahnya gini loh. Yang pasti kalau hujan jangan mancal, nanjak atau apapun. Kalau kamu nggak sabar, Walaupun disc brake kok. kalau disc brake mungkin special case ya, tapi namanya karet, licin, lek saranku mending jangan nanjak lah. Iya, ini benar-benar mungkin bisa Soalnya- jadi. Kalau kamu maksain, ya kamu nggak tahu kondisi sepedamu kayak apa, dan sepeda keterbatasannya remnya segitu. Ya, Belum lagi air yang turun dari atas yang membantu kamu lebih licin. Jadi intinya sabarlah. Ingat toh, di setiap hujan itu pasti ada terang, pasti ada pelangi, ada cahaya yang masih ada hari esok buat kita goes. iya. Jadi ini pelajaran juga buat Koko untuk Lebih sabar, Lebih untuk sabar, nggak kebawa suasana, happy semua nih, yuk kita berangkat yuk. Enggak, be wise lah, supaya kita ke depan ini lebih, maksud jaga Tuhan jaga kita tok, tapi like kita nggak hati-hati ya tetep baik kembali juga ke diri kita ya, Ya, Pak. jadi ya Harus tetap- ikut jaga. jaga ya toh, selalu cek sebelum kamu berkendara, karena kampasku sih tebel loh itu. Dan stop ya gue ya, maksudnya Heeh. salah satu brand yang Proper- ternama, proper iya semua. proper banget. Wheelsetnya juga oke ya. Iya, sebenarnya aku Aman. di banjir di flat pernah pakai hyper ya nggak apa-apa, cuman turunan baru ini. Iya, Nah, baru yang pertama ngebleng. kali. Cuman ini ya bisa jadi pengalaman juga sih Ya, Pak, ya, jadi untuk itulah. depannya. Ya, pokoknya buat teman-teman nanjak kalau hujan jangan. Oke. Nah, Kalau terpaksa, ya main flat aja. ya, kalaupun terpaksa. Nah, itu aja kok. Jadi terima kasih kok udah cerita buat kita semua tentang pengalamannya. Dan sarannya itu kalau hujan, sarannya nggak usah. Jangan nanjak. Jangan nanjak. Bentar, di depan. Rekam. Jangan nanjak. Oke, saran jangan nanjak. Dan apa lagi kok? Jangan nanjak, jangan maksain tuh goes pas hujan. Oke. Masih banyak hari esok. Jadi nikmati aja. Dan be wise. Yang kok Be wise ya. Benar banget. Nah, kedepannya nih kok untuk project-project akan ganti sepeda atau gimana? Boleh di-share atau jangan dulu? Ko? Nih nanti lah dilihat aja. Oke, ya kita doa. Terlalu dini kalau kita ngomong Yes. sepeda. Yang pasti sepedanya masih utuh. Utuh ya, semua aman. Nanti dilihat aja Ya. apakah lahir baru atau ya kita pakai yang sama. Kita tunggu project dari Koko Anak kemarin di channel YouTube Garasi Artisi Ban. Dan yang penting kayaknya sekarang kita sepeda nomor 2. Yang pertama kita beresin kaki dulu, Ko. Iya betul. Bener, Kakiku kaki. parah sih. Ini lumayan sih teman-teman. Kemarin Napi juga udah kaget banget tahu karena besok paginya aku baru tahu buka grup dan ya ada yang ini kok speed recovery ternyata Koko Anak kemarin kena kejadian ini. Cuman nggak apa-apa, semua ini pengalaman. Kedepannya Koko- Kadang apa itu? Untuk memberitahu temen itu kadang kita perlu contoh. Waduh. Mencontohkan, deh kenapa harus aku? Iya, itu dia. Dan mungkin karena Koko juga as a leader di sini ya, mungkin ya, founder lah. Mungkin Aduh, ya. bisa dicontoh. Waktu Ya, itu tapi mending aku lah daripada orang lain. tapi yang penting Koko udah survive, sekarang udah mulai berangsur-angsur pulih. Ya udah mulai hilang bengkaknya. Iya, juga udah mulai. Ya pokoknya udah jauh lebih sehat daripada hari kejadian itu. Itu aja teman-teman. Mungkin Koko ada mau sampaikan lagi? Dah, itu aja. Yang penting teman-teman tetap semangat goesnya. Betul. Kalau kecelakaan jangan kapok. Yang penting gimana caranya kita belajar untuk jadi lebih baik. Belajar selalu rendah hati. Karena di atas gunung selalu ada gunung. Di depan kita selalu mesti ada orang yang lebih kuat dari kita. Kita nggak usah panas sama orang. Yang penting berangkat sehat, pulang sehat, ketemu keluarga. Dah, itu aja dari saya. Anak kemarin pamit. Yes, Napi juga pamit. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Yang tadi anak kemarin Koko Anak kemarin bilang be wise. Be wise. Thank you. Thank you.